Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam Sabda Sadik kita hari ini. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada kita terdapat dalam kitab Amsal pasal 15 ayat yang ke-10. Tema kita hari ini berbicara tentang yang menyimpang perlu mendapat didikan. Mari kita bersama-sama akan membaca dalam kitab Amsal 15 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Wow, ini luar biasa sekali. Tentunya pernahkah Bapak Ibu merasakan waktu kita masih kecil, tentunya ya, kita juga ditegur, bahkan kita diberikan didikan oleh orang tua kita. Terkadang harus sesuatu yang keras yang orang tua kita lakukan kepada kita. Mungkin mereka harus memukul kita dengan rotan gitu ya, atau mungkin mereka mencubit kita. Tetapi semua yang mereka lakukan itu bukan untuk tujuan menghukum kita atau untuk tujuan untuk membunuh kita tentunya, tetapi itu adalah bentuk kasih mereka kepada kita dan mengajarkan kepada kita sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik dan yang tidak harus kita lakukan Bapak Ibu. Sehingga kita bisa sampai pada saat ini, dan sampai saat ini kita juga bisa merasakan bagaimana kasihnya mereka kepada kita yang membuat kita dapat menilai mana yang dapat kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Begitu juga dengan kitab Amsal, atau Allah mendidik saudara dan saya tentunya untuk bagaimana kita dapat melihat, bagaimana kita dapat menjalani kehidupan ini, menjalani proses-proses kehidupan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan kepadanya. Tadi dikatakan dalam Amsal bahwa didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Artinya Allah ingin mengajarkan kepada kita, ingin mendidik kita, ingin memproses kehidupan kita. Terkadang rasanya sakit, terkadang rasanya kita nggak bisa terima dengan hal-hal yang sepertinya sangat sulit bagi kita untuk kita dapat menerima hal-hal seperti teguran-teguran yang keras, mungkin dari kakak-kakak rohani atau mungkin dari orang-orang sekitar kita. Mungkin ketika saudara menerima firman Tuhan yang langsung kepada kita dan saudara merasa ini sepertinya sakit sekali untuk kita terima. Tetapi Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa ketika kita menerima teguran-teguran yang seperti ini adalah proses yang Allah berikan kepada kita untuk mendewasakan kita semua sehingga kita menjadi orang-orang yang nantinya akan memiliki kebahagiaan dan kesuksesan, karena kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita ketika kita mau belajar untuk merendahkan diri di hadapan Allah, belajar untuk mau diproses oleh Allah sendiri sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang dewasa nantinya di dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin katakan kepada kita bahwa mari kita belajar untuk mau ditegur, kita belajar untuk mau dinasihati. Sebagai manusiawi mungkin daging kita terkadang lemah, tetapi ingat bahwa Tuhan akan terus menolong kehidupan kita melalui Roh Kudus-Nya. Roh Kudus akan menolong kita sehingga kita akan diperbaharui, kita akan diberikan kekuatan yang baru untuk kita dapat menjalani kehidupan hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Kita mampu melewati segala sesuatunya dengan baik dan benar adanya, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita juga akan melihat bagaimana Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Jadi mari kita belajar untuk mau diproses, kita belajar untuk mau ditegur, walaupun terkadang mungkin kita tidak bisa menerima oleh karena mungkin rasa sakit yang mungkin kita rasakan. Tetapi sakit yang Tuhan berikan kepada kita itu memberikan kepada kita semakin menjadi orang-orang yang kuat menghadapi segala sesuatunya. Jadi Bapak Ibu, saya simpulkan dengan pernyataan bahwa ditegur memang tidak pernah enak, berarti ada sesuatu yang tidak benar yang telah kita lakukan. Namun terpenting adalah respon kita. Ketika kita menolak teguran, maka kita sedang mengukuhkan kekerasan hati. Sebaliknya, ketika kita menerima teguran, berarti kita belajar untuk merendahkan hati kita kepada Tuhan. Dan di dalam kehidupan ini kita patut bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur atas setiap teguran baik di masa lalu yang disampaikan oleh orang-orang yang mengasihi kita. Ya, saya bayangkan seandainya tidak ada teguran-teguran tersebut, tentunya mungkin hidup kita akan jauh lebih berantakan.
lebih buruk dari sekarang. Tapi teguran yang membangun dengan penuh kasih yang pernah diarahkan kepada kita akan menjadi instrumen di tangan Tuhan dalam membentuk dan membangun karakter kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita semua. Shalom.